para pencinta film di seluruh dunia, gimana kabarnya? Bertemu lagi bersama saya Pendi, dan kali ini saya akan merangkum sebuah cerita film dari negara sahabat kecil saya, yaitu Doraemon. Film yang saya akan rangkum ini menceritakan seorang pria yang dilatih dari kecil cuman untuk menjadi pembunuh bayaran profesional yang mampu menghabisi lawannya hanya dengan beberapa detik saja. Penasaran dengan isi ceritanya? Siapkan cemilan, minumannya, dan tanpa banyak basa-basi gembacot di awal, ini dia The Fable 2019. Let's go! Awal kisah kita akan diperlihatkan dengan pertemuan antara Yakuza Jepang dan mafia dari Barat yang merayakan kesuksesan kerjasama mereka dalam bisnis jual beli semur jengkol dan nasduk. Dan tak hanya itu, si ketua Yakuza pun memberikan hadiah sebuah samurai kepada bos mafia itu. Namun ketika dia sedang petantang-petenteng mencoba samurai tersebut, tiba-tiba datanglah seorang pembunuh bayaran yang berkupluk yang berjuluk si Fable, yang langsung membuat suasana menjadi mengerikan. Dan di sini juga kita akan dibuat kagum, kaget ketika si Fable ini menunjukkan skill dan akurasi yang tepat dalam menghabisi semua lawannya. Namun dalam aksinya tersebut ternyata tanpa sengaja seorang Yakuza merekam semua aksinya menggunakan sebuah ponsel dan langsung terlempar ke semak-semak. Selesai menjalankan misinya, si Fable pun langsung dijemput wanita cantik bernama Yoko yang merupakan rekan kerjanya. Dan sebelum pergi, si Fable menyuruh Yoko untuk menyalakan TV karena acara komedi kesukaannya telah dimulai. Yang mana kita pun akan dibuat tercengang lagi ketika si Fable ini tertawa terbahak-bahak karena melihat acara tersebut. Padahal nggak ada lucu-lucunya itu acara. Benar-benar aneh nih orang. Setelah itu mereka berdua pun terlihat sudah berhenti di sebuah dermaga, yang mana si Fable pun langsung membongkar senjatanya dan langsung membuang selongsong senjatanya ke laut. Beberapa saat kemudian mereka pun bertemu dengan bosnya, yang mana si Fable pun menanyakan misi selanjutnya. Namun si bos pun malah memberikan cuti membunuh dan meminta mereka berdua untuk bersembunyi selama 1 tahun untuk menjadi orang biasa, dikarenakan si Fable ini diketahui akhir-akhir ini telah terlalu banyak membunuh orang. Tak hanya itu, si bos pun memberikan identitas baru sebagai kakak adik kepada mereka berdua. Si Fable menjadi Akira Sato, sementara Yoko menjadi Yoko Sato. Mereka berdua pun akan dikirim ke Osaka dan dititipkan ke gangster Maguro. Di lain sisi, di TKP tempat pembantaian si Fable terlihat 2 pemuda tengil yang merupakan pembunuh bayaran juga, yang mana mereka berdua pun sudah bisa menebak kalau pembantaian ini dilakukan oleh si Fable yang menembak lawan-lawannya tepat di organ vitalnya. Mereka berdua pun sangat penasaran dengan sosok si Fable dan mereka berdua pun berniat untuk memburu dan menghabisinya. Singkat cerita, pagi pun tiba yang mana si Fable yang dilarang membunuh dan membawa senjata selama 1 tahun, dia pun langsung berkemas dan menyimpan semua senjatanya di magicom, cobek, dan di sebuah radio butut. Nggak sekalian aja di kulkas biar awet. Dan setelah itu mereka berdua pun langsung OTW ke Osaka. Scene berpindah ke Osaka, tepatnya di markas geng Maguro, dan kita akan diperkenalkan dengan si ketuanya bernama Hamada dan wakil ketua bernama Ebihara.
Si Ebihara pun menanyakan perihal tentang akan dititipkannya si Pebble kepada mereka, yang merupakan pembunuh bayaran paling legendaris. Yang mana Ebihara pun khawatir akan terjadi masalah karena sebentar lagi manusia kadal si pembuat onar bernama Kojima akan bebas dari penjara. Singkat cerita, si Pebble dan Yoko pun sampai di Osaka, yang langsung menemui Hamada dan Ebihara. Yang mana karena mereka berdua belum pernah bertemu dengan si Pebble ini, mereka pun langsung mengetesnya. Dan tiba-tiba mereka berdua pun kaget sekaligus kagum melihat aksi dan analisa si Pebble ini, yang mengetahui kalau mereka berdua membawa senjata. Singkatnya, si Pebble dan Yoko pun diantar Ebihara ke sebuah rumah, dan ketika berada di dalam sebuah garasi, Ebihara pun berpesan agar mereka berdua tidak boleh menyentuh mobil kesayangannya. Namun koplaknya di sini ketika mendengar larangan tersebut, si Pebble dan Yoko malah masuk dan menyalakan mobilnya. Hurra! Di saat malam harinya, si Pebble dan Yoko pun pergi minum di sebuah klub malam. Namun ketika sudah habok dan akan pulang, mereka berdua pun dihadang dua preman tengil, suruhan Ebihara, yang masih penasaran dengan sosok si Pebble. Karena dilarang membunuh dan harus menjadi orang biasa, si Pebble pun berakting dengan pura-pura lemah dan langsung nangis kayak bocah. Tak lama kemudian datanglah seorang wanita cantik yang bernama Misaki yang memberikan sapu tangan miliknya agar si Pebble dapat membersihkan cemong yang ada di mukanya. Namun si Pebble pun langsung menolak bantuannya karena dia tidak terbiasa dibantu orang lain. Di sisi lain, dua preman tengil tadi pun langsung melapor ke Ebihara bahwa mereka telah menghajar si Pebble sampai nangis minta ampun. Yang mana Ebihara yang mendengar laporan tersebut, dia pun semakin penasaran dengan sosok si Pebble ini. Keesokan harinya, dua pembunuh bayaran kemarin masih terus memburu si Pebble dengan datang kembali ke TKP dan langsung menginterogasi petugas yang bekerja di sana. Yang mana salah satu petugas menemukan ponsel milik korban yang merekam aksi si Pebble. Dan setelah melihat rekaman tersebut, mereka berdua pun semakin tambah semangat untuk memburu dan mengalahkan si Pebble. Sementara itu, si Pebble sendiri sedang menjalankan kehidupan biasanya dan menonton acara komedi kampretnya. Tak lama kemudian, Ebihara pun datang dan karena masih penasaran, dia pun langsung membawa si Pebble ke sebuah gudang kosong dan meminta si Pebble untuk menghabisi preman yang merupakan mantan pegulat yang mencoba menipunya. Dan karena terus dipaksa, si Pebble pun bersedia untuk melumpuhkannya. Dan tiba-tiba ketika si pegulat sudah terkapar, Ebihara pun meminta si Pebble untuk menghabisinya. Namun karena sudah berjanji kepada bosnya untuk puasa membunuh selama 1 tahun, si Pebble pun langsung menolaknya. Mungkin kalau udah buka puasa bisa kali membunuh. Setelah itu, Ebihara pun mengajak si Pebble untuk makan daging steak di sebuah kedai kaki 3. Disinilah Ebihara memberitahu kalau Kojima yang dianggap sudah menjadi adiknya akan bebas dari penjara. Dan ketika akan makan, ternyata si Pebble ini trauma dengan makanan panas. Dan beberapa hari kemudian, Kojima pun bebas dan sambil mengendarai sepeda, dia pun langsung menusuk mantan rekannya yang bernama Kazama. Masuk kedatangan Kojima ke sini untuk menagih hutang dan tanpa sengaja dia pun melihat sebuah majalah yang sampulnya Misaki. Yang mana Kojima yang otaknya sedikit koslet, dia pun berniat menjadikan Misaki sebagai ladang bisnis penghasil uang untuknya. Dan keesokan harinya terlihat si Pebble sedang mencari kerja, namun setelah membaca CV lamaran kerjanya, mereka pun menolak dan malah menertawakannya.
Beberapa saat kemudian, si Pebble pun bertemu dengan Misaki, yang mana Misaki yang tanpa sengaja melihat CV lamaran kerjanya, dia pun menawarinya untuk bekerja di tempat dia bekerja. Dan pada akhirnya, berkat bantuan Misaki, si Pebble pun diterima di sebuah percetakan sebagai kurir dan bersih-bersih kantor. Di sisi lain, terlihat seorang pria bernama Sunagawa yang baru saja mendapatkan kabar kalau Kojima baru saja bebas dari penjara. Dan ternyata Sunagawa ini berniat dan menyusun siasat untuk menghabisi Ebihara dan Kojima dari organisasi mereka. Sementara itu, kepulangan Kojima pun langsung disambut gembira oleh Hamada, terlebih lagi Ebihara yang telah menganggapnya sebagai adiknya. Namun berbeda ketika Kojima bertemu dengan Sunagawa, Sunagawa pun langsung sinis dan hampir saja terjadi keributan di antara mereka. Singkat cerita, malam pun tiba yang mana si bos percetakan mengajak semua karyawannya untuk dinner dan habok bareng. Namun ketika sedang makan, mereka pun kaget setelah melihat si Pebble makan kacang lupa kulitnya. Setelah sampai di rumah, si Pebble pun teringat dengan masa kecilnya yang dilatih bertahan hidup di hutan dan makan apa adanya. Sementara itu, untuk skill membunuhnya sudah terlihat sejak kecil, yang mana hal itu dibuktikan ketika dia mampu menghindari tembakan dari tahanan bosnya yang akan melarikan diri. Kembali ke masa sekarang, yang mana Misaki sudah terlihat di kediaman mereka. Setelah itu, si Pebble pun keluar dan berniat menemui Ebihara. Namun dia malah bertemu dengan manusia kadal Kojima dan sempat terjadi ketegangan di antara mereka. Tetapi setelah Pebble menjelaskan kedatangannya, si Kojima pun mempersilahkan masuk. Namun ketika sudah berada di dalam, mereka berdua pun malah menemukan Ebihara yang sudah terkapar karena serangan jantung. Di rumah sakit, Ebihara pun berpesan kepada Kojima untuk bersabar karena dia akan memikirkan pekerjaan yang tepat untuknya setelah dia keluar dari rumah sakit. Namun si Kojima yang manusia kadal, dia pun malah berpura-pura mendengarkan perkataan Ebihara. Padahal dia tertarik untuk menjadi mucikari dan akan menjadikan Misaki sebagai modelnya. Keesokan harinya, tanpa pikir panjang, Kojima pun langsung menemui Misaki. Namun Misaki langsung menolak ajakan Kojima. Dan apabila Kojima terus mengganggunya, dia pun akan melaporkan ke Hansip Bang Emok. Tetapi bukannya takut, si manusia kadal pun malah balik mengancam Misaki untuk mencelakai keluarganya. Singkat cerita, malam pun tiba yang mana dua pembunuh bayaran kemarin mereka pun bertemu dengan Sunagawa. Dan Sunagawa berniat menyewa mereka untuk mengambil alih organisasi dari Ebihara. Dan beredar rumor kalau Ebihara telah menyembunyikan pembunuh bayaran paling legendaris. Mendengar hal itu, mereka berdua pun tertarik dan bersedia membantu Sunagawa. Sementara itu, Misaki sendiri terus diancam oleh manusia kadal Kojima, dan apabila Misaki tidak bersedia menjadi model pembobolan gawang, maka Kojima akan mencelakai ibunya. Keesokan harinya, karena stres dengan teror si manusia kadal, Misaki pun mengajak si Pebble untuk makan malam bersamanya. Dan ketika di restoran, si Pebble pun menceritakan kehidupan dia di masa kecil. Yang mana Misaki pun merasa terhibur, apalagi ketika melihat si Pebble makan ikan dari kepalanya. Selesai dinner, Misaki pun yang takut terjadi apa-apa dengan ibunya, dia pun langsung memberanikan diri untuk menemui manusia kadal Kojima. Yang mana Kojima pun langsung mengeluarkan surat kontrak kerja pembobolan gawangnya selama 1 tahun ke depan. Namun beberapa saat kemudian ada yang mengetuk pintu dan tiba-tiba
Datanglah dua pembunuh bayaran yang langsung menculik Kojima sekaligus membawa Misaki. Di sisi lain, Ebihara yang kabur dari rumah sakit, dia pun langsung menemui si Pebble, yang mana Ebihara meminta si Pebble untuk membantu dia karena dia mendapatkan kabar kalau Kojima dan Misaki diculik pembunuh bayaran. Si Pebble pun sempat menolak, namun ketika Ebihara memberikan mobil mahalnya, seketika itu juga si Pebble pun menjawab, "Oke lah kalau begitu." Beberapa saat kemudian, si Pebble pun sudah terlihat di kediaman Kojima, yang mana dia langsung menganalisa setiap kejadian yang terjadi. Dan dari insting membunuhnya, dia pun menyimpulkan kalau Kojima dan Misaki masih hidup. Di lain sisi, Kojima disuruh Sunagawa untuk memberikan informasi palsu kepada Hamada kalau dia disuruh Ebihara menghabisi Kazama. Namun Kojima pun langsung menolak dan memberitahu kalau pembunuh bayaran sewaan Ebihara akan datang dan menyelamatkannya. Mendengar keterangan Kojima, dua pembunuh bayaran kemarin langsung bersemangat karena orang yang dicari-cari akan segera datang. Kembali ke si Pebble yang sedang membuat racikan peluru yang dapat melukai tetapi tidak sampai membunuh lawannya. Yang mana Yoko sendiri awalnya melarang si Pebble karena mereka dilarang menggunakan senjata dan membunuh. Namun setelah mengetahui Misaki diculik, dia pun langsung membantu si Pebble. Di rumah sakit, Ebihara yang dalam keadaan terikat, dia pun didatangi bos si Pebble karena dia telah membawa si Pebble masuk ke dalam permasalahannya. Padahal si Pebble diminta bosnya untuk menjalani hidup biasa yang bisa membaur dengan masyarakat. Dan apabila dalam misi Pebble sampai membunuh, maka Ebihara harus bertanggung jawab dan nyawa Ebihara sendiri sebagai taruhannya. Singkat cerita, pagi pun tiba dan si Pebble CS pun mendatangi markas Sunagawa, tepatnya di sebuah pembuangan limbah. Yang mana si Pebble pun langsung melesat masuk dan langsung menyelamatkan Misaki, layaknya seorang bek profesional yang mencegah gawangnya kebobolan. Kemudian agar Misaki tidak ketakutan, si Pebble pun langsung bergoyang koplo dan mencoba untuk menghiburnya. Setelah menyelamatkan Misaki, si Pebble pun mencoba menyelamatkan si Kojima. Namun dalam aksinya tersebut ternyata terekam CCTV yang membuat pembunuh bayaran yang disewa Sunagawa bergegas langsung mencarinya. Beberapa saat kemudian, si Pebble pun menemukan si Kojima sedang terikat di kursi dan di ujung sebuah pembuangan limbah. Dan tiba-tiba si Pebble pun mengambil daun pintu untuk dijadikan tameng, dan ketika anak buahnya si Sunagawa mengisi ulang peluru, seketika itu juga si Pebble pun langsung menyelamatkan Kojima. Dan setelah menyelamatkan Kojima, si Pebble pun meminta Kojima untuk mengikutinya. Namun karena dia dilarang membunuh, si Pebble pun kesulitan menghadapi anak buahnya Sunagawa yang terus-menerus datang dan menyerangnya. Di waktu yang bersamaan, Misaki bertemu dengan seorang pembunuh bayaran, yang mana Misaki pun kabur dan pada akhirnya tergelatung-gelatung di sebuah dinding yang cukup tinggi. Kembali ke si Pebble dan Kojima, yang mana Kojima pun akhirnya bertemu dengan Sunagawa. Mereka berdua pun langsung berduel. Akan tetapi si Kojima yang cuma gede bacot doang, dia pun hampir kalah dari Sunagawa.
Sementara itu, ketika si Fable akan menyelamatkan Misaki, dia pun harus berhadapan dengan seorang pembunuh bayaran. Sempat terjadi duel sengit di antara mereka, namun pada akhirnya mereka pun saling tembak, yang membuat pembunuh bayaran pingsan dan tentu saja si Fable lah pemenangnya. Kemudian karena melihat Misaki terpojok, Yoko pun datang yang langsung menghajar si kutu kupret. Dan untungnya ketika Misaki jatuh, si Fable pun dengan sigap langsung menyelamatkannya. Setelah kejadian itu, untuk menutupi identitasnya, si Fable pun menyuruh anak buahnya Ebihara untuk menyamar dan mengantarkan Misaki pulang ke rumahnya. Sementara itu, si Fable sendiri langsung menyerahkan si Kojima ke Ebihara. Dan tanpa pikir panjang, Ebihara pun langsung menghabisinya. Kembali ke TKP, tempat pembuangan limbah, dan ternyata semua orang yang dihajar si Fable tidak ada satupun yang tewas, termasuk 2 kampret yang merupakan pembunuh bayaran. Dan tiba-tiba bos si Fable pun datang yang langsung menghabisi mereka semua yang mencoba mengganggu misi si Fable untuk menjadi orang biasa. Keesokan harinya terlihat Ebihara menyerahkan foto kematian Kojima kepada Sunagawa agar kedepannya tidak terjadi lagi pertikaian di dalam organisasi mereka. Sementara itu si Fable sendiri terlihat sedang asik menjalani kehidupan barunya, main burung sembari membakar seekor ikan. Dan setelah itu film pun tamat. Dari kisah ini kita dapat menyimpulkan bahwa barang siapa menanam kebaikan maka dia akan menuai kebaikannya. Namun sebaliknya, jika dia menanam keburukan maka dia akan menuai hasil dari keburukannya. Akhir kata, saya dan para kodok yang lagi galau nunggu hujan mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Bye-bye.